Terus satu lagi tadi apa firman ya? Mengapa firmannya? Nah, kalau di dalam Alkitab, kita jangan di framing sama orang Islam. Kalau di orang Islam itu Allahnya cepat-cepat semua itu ya, kacau sekali mereka ngaku-ngaku bahwa itu Allah sendiri yang berfirman, tetapi banyak narasi. Tetapi kalau firman Tuhan di dalam Alkitab adalah sebuah narasi. Di dalam kelas evangelis itu saya ada ajarin ya, bahwa Alkitab itu adalah sebuah narasi. Firman itu sebuah narasi. Jadi termasuk apa namanya pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ada nggak di situ Allah berfirman? Nggak ada. Tapi nanti di Kejadian 1:3 berfirmanlah Allah, Yehior wa Yehior. Nah itulah firman Allah. Oh bukan, dari awal itu sudah firman Allah. Karena firman Allah itu berupa narasi, diberikan kepada, diilhamkan, diwahyukan dalam rupa narasi. Mengapa dalam rupa narasi? Supaya mereka bisa mengajarkannya kepada anak-anaknya dalam berupa narasi. Makanya orang Yahudi itu tidak ada yang tidak tahu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena itu diajarkan. Itu dinarasikan. Nah, sampai sekarang kita kan anak sekolah minggu, kita tidak mendapat plek seperti itu, hafalan, tetapi sebuah narasi kan. Anak-anak sekolah minggu kan dapat pelajaran tentang itu, sebuah narasi. Pelajaran sekolah minggu itu dari zaman penciptaan sampai penyaliban sampai itu kan cerita Paulus, itu semua kan dalam rupa narasi. Nah, firman Allah itu disampaikan dalam rupa narasi itu. Nah, narasi itu harus ada teks aslinya. Nah, itulah teks aslinya itu. Alkitab kita. Gitu. Nanti ada dari narasi ini lahirlah Targum, Talmud dan segala macam, termasuk Perjanjian Baru. Itu loh. Itu sebuah narasi. Jadi bukan ujuk-ujuk. Berfirman Allah, ya hanya yang kata ada suara Allah itu yang firman, bukan. Karena mengajar manusia di zaman itu nggak bisa dengan kayak kita. Taurat itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu adalah sebuah UUD 45 dan KUH-PKUH Perdata di zaman Musa. 3.500 tahun yang lalu loh ya, 3,5 milenium yang lalu. Bagaimana cara ngajarin mereka 1, 2, 3 kayak Pancasila? Nggak bisa. Sampai sekarang saya masih hafal Pancasila, UUD 45, proklamasi, pembukaan UUD 45, saya masih hafal ya. Yang saya sudah lupa itu cuman butir-butir P4. Karena sejak itu udah lama sekali, kita 93 terakhir saya udah ngapalin lagi. 36 butir P4 itu ya. 36 butir Pancasila itu yang saya sudah lupa itu. Tapi yang lain saya masih ingat. Nah sama, kalau sekarang kita mau 1, 2, 3, tetapi kalau di Alkitab, kalau Anda baca dalam Ulangan 6, katakanlah itu di meja makan sama anakmu, katakanlah itu pada waktu tidur, katakanlah pada waktu di jalan, katakanlah. Dinarasikan, selalu diingatkan. Bagaimana cara narasikannya? 1, 2, ingat ya, 1, enggak asik. Ya, tapi kalau dengan narasi sebuah cerita, maka anak-anak itu akan ingat. Makanya cara mereka menyampaikan hukum. Taurat itu kan ada 3, hukum moral, hukum sipil, dan hukum ritual. Menyampaikannya dengan sebuah narasi. Makanya dari kecil mereka sudah tahu narasi-narasi Torah itu. Nah, itulah firman Tuhan. Dan kita jangan mau dipaksa orang Islam, di framing sama orang Islam. Karena orang Islam itu suka memframing bahwa versinya dia, kamu harus seperti versiku. Nah, itu salah. Kamu anak kemarin sore ngajarin saya. Itu sama seperti anak saya umur 12 tahun, maksa saya untuk ngikutin kebenarannya dia. Oh sorry, kamu baru kemarin sore, saya ini sudah tua, sudah makan asam garam, saya itu lebih tahu dari kamu. Kamu ikuti saya. Jangan saya ikutin kamu. Jangan mau di framing. Orang Islam itu memframing kita. Mana buktinya bahwa Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku atau pujitak. Nah itu framing namanya. Kita di framing seperti itu, nggak boleh. Kita jangan mau. Oh, kita framingnya kita terapkan ke mereka. Allah yang benar tidak pernah ngaku-ngaku suruh sembah aku. Karena tanpa dia harus minta-minta disembah, semua orang yang datang kepadanya, kalau dia benar-benar Allah sejati,
pasti akan menyembahnya. Karena dia bukan Allah sejati, tiruan, imitasi, makanya dia minta-minta disembah dan memaksa orang untuk menyembah dia. Kayak Hitler. Ya kan, raja-raja dunia kan memaksa, sembah aku, atau aku bunuh kamu. Berlutut kamu sekarang. Lihat di film-film itu kan. Lihat kan. Berlutut kamu. Kalau nggak berlutut, saya bunuh kamu. Berlutut. Sampai di kaki dipukul supaya dia berlutut. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Nggak ada. Kalau di dalam Kristen apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya kan? Kasihilah aku. Yesus berkata bolak-balik, barang siapa mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku. Nah, kalau kita ketemu Yesus, saya ketemu Yesus ya, saya berlutut. Nggak usah diminta, semua orang yang bertemu Yesus itu berlutut, bahkan setan-setan dan malaikat pun menyembah Yesus. Dan banyak lagi yang kita di framing. Oh, Injil itu diturunkan kepada Isa, itu framingnya orang Islam. Jangan, Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu, itulah Injil. Nah, hal-hal seperti itu kita harus tegas. Jangan kita di framing sama mereka, di framing ya, mereka yang menentukan kebenaran kepada kita. Jangan. Mereka itu punya anak kemarin sore, kebenarannya nggak boleh ditentukan oleh mereka. Kita punya kebenaran yang hakiki. Kita punya dua saksi, ya. Karena Alkitab kita sama Alkitabnya orang Yahudi kan sama, perjanjian lama kita ya kan. Kita berbeda, Yahudi punya Talmud, kita punya perjanjian baru, ya kan. Mengapa? Karena Yahudi pakai Talmud. Di dalam Talmud itu mereka tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Sementara kita punya perjanjian baru yang mengakui Yesus Mesias. Makanya orang Yahudi menganggap kita sekte. Kita adalah sekte yang mereka. Dulunya begitu asal usulnya ya. Kita adalah sekte dari itu seperti itu. Nah, itu kita jangan mau di framing sama orang Islam. Nah, itu penting sekali di framing itu. Nah, itu ada di kelas evangelis dan kelas apologetik juga detailnya. Saya kira gitu ya. Mudah-mudahan. Oke.